Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan membahas topik yang menarik, namun jarang disorot media, bagaimana sebuah wilayah bisa mempertahankan ketahanan ekonominya di tengah situasi yang penuh tantangan. Mungkin kita sering mendengar tentang Israel dari sisi konfliknya saja. Tapi tahukah kalian, di balik semua itu, ada cerita menarik tentang bagaimana mereka membangun fondasi ekonomi yang tangguh, yang mengejutkan. Di tengah berbagai tekanan politik dan hubungan kompleks dengan negara tetangga, ekonomi Israel justru mencatatkan pertumbuhan 2,5% di paruh pertama tahun 2024. Angka ini cukup mengesankan mengingat situasi yang mereka hadapi. Bagaimana mereka bisa mencapai ini? Tahukah kamu? Ada sebuah negara yang lahir di tengah situasi yang nyaris mustahil? Ya, ini kisah tentang Israel di tahun 1948. Bayangkan memulai sebuah negara baru dengan hampir tanpa modal sama sekali. Tanah gersang membentang sejauh mata memandang, mencakup 95% dari seluruh wilayah. Tak ada sumber daya alam yang bisa diandalkan. Bahkan kas negara pun nyaris kosong. Yang lebih menantang lagi, mayoritas penduduknya adalah para pengungsi korban perang. Dari 1,1 juta jiwa, 2/3-nya adalah mereka yang kehilangan tempat bernaung, tanpa rumah tetap untuk berlindung. Mereka datang dengan harapan memulai hidup baru. Namun tantangan yang menanti sungguh tidak ringan, dan seolah semua itu belum cukup berat. Tepat setelah deklarasi kemerdekaan, negara muda ini langsung menghadapi konflik bersenjata, bukan melawan satu, tapi 7 kekuatan sekaligus. Mesir, Yordania, Suriah, Iran, Arab Saudi, Lebanon. Plus para pejuang Palestina, semuanya terlibat dalam konfrontasi dengan Israel yang baru lahir. Situasi ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang membangun fondasi sebuah negara dari titik nol. Membayangkannya saja sudah membuat kita berpikir, bagaimana mungkin sebuah negara bisa bertahan dalam kondisi seperti ini? Namun inilah yang membuat kisah ini menarik. Di tengah keterbatasan ekonomi, minimnya sumber daya, dan ancaman konflik yang terus membayang, Israel terus berjuang mempertahankan eksistensinya. Bertahun-tahun setelahnya, berbagai ketegangan dan konflik masih harus mereka hadapi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap awal yang berat tidak selalu berakhir dengan kegagalan. Terkadang, justru dari situasi yang tampak mustahil, lahir kekuatan dan ketangguhan yang luar biasa. Namun, apakah benar Israel mengalami kemajuan? Mari kita bahas. Bayangkan sebuah negara dengan Human Development Index mencapai 0,919, menempatkannya di peringkat 22 dari 191 negara di dunia. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi cerminan kualitas hidup yang sangat baik. Yang lebih menakjubkan, hampir 98% penduduknya melek huruf. Ini jauh di atas rata-rata global. Artinya, hampir seluruh penduduk memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Bicara soal kesehatan, usia harapan hidup mencapai 83,5 tahun. Ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan, kualitas gizi, dan kondisi keamanan sehari-hari benar-benar terjamin dengan baik. Dari sisi ekonomi, PDB per kapita mereka berada di urutan ke-14 dunia, dengan pendapatan lebih dari $55.000 AS per tahun. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Tapi bagaimana semua ini bisa tercapai? Ada beberapa kunci utama yang bisa kita pelajari. Pertama, ada pada strategi investasi mereka yang sangat menarik untuk kita pelajari. Bayangkan mengalokasikan hampir sepertiga dari seluruh pendapatan negara untuk pertahanan. Ya, Israel pernah menghabiskan hingga 30% dari PDB mereka untuk anggaran militer. Ini bukan angka yang kecil, tapi justru menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam membangun sistem pertahanan yang tangguh. Tapi yang lebih menarik lagi, Israel tidak hanya fokus pada kekuatan militer. Mereka juga sangat memperhatikan pendidikan, dengan mengalokasikan lebih dari 6% PDB untuk sektor ini. Bandingkan dengan negara-negara lain yang rata-rata hanya mengalokasikan 3-4% dari PDB mereka
untuk pendidikan. Kombinasi investasi besar di bidang pertahanan dan pendidikan ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Israel berhasil menciptakan ekosistem di mana teknologi militer canggih dikembangkan oleh para ilmuwan mereka sendiri. Kita bicara tentang sistem pertahanan Iron Dome yang legendaris, sistem rudal David S. Lane, sistem anti-rudal balistik Arrow, hingga tank Merkava yang menjadi kebanggaan mereka. Yang lebih mengesankan lagi, investasi ini tidak hanya bermanfaat untuk pertahanan negara, tapi juga menjadi mesin ekonomi yang powerful. Perusahaan-perusahaan produsen persenjataan Israel kini menjadi eksportir peralatan militer yang diperhitungkan di pasar global. Ini membuktikan bahwa investasi mereka di bidang pertahanan dan SDM telah menciptakan multiplier effect yang luar biasa bagi perekonomian. Kisah Israel ini mengajarkan kita betapa pentingnya investasi strategis dalam pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Mereka membuktikan bahwa dengan visi yang jelas dan eksekusi yang tepat, sebuah negara bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Kedua adalah Israel bertransformasi menjadi salah satu pusat inovasi teknologi. Bayangkan memulai dari nol, dengan ketergantungan penuh pada bantuan luar negeri. Itulah kondisi awal Israel. Tapi yang membuat mereka berbeda adalah cara mereka memanfaatkan bantuan tersebut. Mereka tidak sekadar menggunakannya untuk konsumsi, tapi untuk investasi jangka panjang. Menariknya, mereka memulai dari sektor yang tampaknya mustahil, pertanian di tanah gersang. Dengan fokus pada riset dan pengembangan, mereka berhasil menciptakan teknologi pertanian yang kini digunakan di 110 negara. Siapa sangka tanah yang dulunya tandus bisa menghasilkan teknologi yang membantu petani di seluruh dunia. Tapi cerita kesuksesan mereka tidak berhenti di situ. Sejak tahun 1970-an, mereka mulai merambah industri manufaktur. Dari pupuk hingga farmasi, mereka terus berinovasi. Yang lebih menarik lagi, mereka punya cara unik untuk menarik investor. Program Yosma di tahun 1990-an memberikan tawaran yang sulit ditolak, kesempatan membeli saham dengan harga miring jika proyek berhasil. Strategi ini terbukti sangat efektif. Begitu efektifnya sampai negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura meniru model ini. Bayangkan, sebuah negara kecil memberikan inspirasi pada raksasa ekonomi Asia. Dan bicara soal timing yang sempurna, ketika gelombang teknologi internet mulai melanda dunia, Israel sudah siap dengan infrastruktur dan sumber daya manusianya. Kedatangan para insinyur terampil dari berbagai negara semakin memperkuat posisi mereka sebagai hub teknologi global. Hasilnya, Israel kini menjadi negara dengan pertumbuhan startup tertinggi per kapita di dunia, mengalahkan Amerika, Eropa, bahkan Tiongkok. Sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa dengan visi yang jelas dan eksekusi yang tepat, keterbatasan bukan halangan untuk maju. Yang terakhir, berkat kebijakan imigrasi yang cerdas dan kerjasama internasional yang strategis, sebuah negara yang lahir dari komunitas pengungsi pasca Holocaust, Israel memiliki sejarah yang unik. Pengalaman ini membentuk cara pandang mereka terhadap para pendatang, terutama mereka yang memiliki keahlian dan pendidikan tinggi. Tahun 90-an menjadi momen penting ketika Uni Soviet bubar. Saat banyak negara kehilangan talenta terbaiknya, Israel justru membuka pintu lebar-lebar. Mereka tidak hanya menerima para imigran ini, tapi juga menjamin mereka mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian mereka. Cerdas sekali, bukan? Yang lebih mengagumkan lagi, Israel secara aktif mencari talenta-talenta terbaik dari seluruh dunia. Contohnya Operasi Solomon di tahun 1991, di mana mereka mengangkut ribuan Yahudi Ethiopia ke Israel. Ini bukan sekadar program imigrasi biasa, tapi sebuah misi penyelamatan sekaligus investasi sumber daya manusia. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Di tengah upaya mengembangkan SDM internal, Israel juga mulai membuka lembaran baru dalam hubungan ekonomi dengan negara-negara Arab. Contoh terbarunya, Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Emirat Arab. Ini adalah
yang terbesar dalam sejarah hubungan Israel dengan negara Arab. Menariknya, semua ini terjadi di tengah situasi geopolitik yang kompleks. Tapi Israel membuktikan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan keterbukaan terhadap kerjasama, kemajuan ekonomi tetap bisa dicapai. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Pertama, investasi pada SDM itu krusial. Kedua, keterbukaan terhadap talenta global bisa menjadi game changer. Dan yang ketiga, kerjasama ekonomi bisa membuka pintu-pintu baru, bahkan dengan pihak yang sebelumnya dianggap mustahil. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada pelajaran yang bisa kita terapkan di negara kita? Atau mungkin juga ada beberapa hal kecil yang bisa kita terapkan di lingkungan terkecil kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.